Sebetulnya setiap memulai usaha, ya, semua tidak mudah. Banyak kesulitan, banyak masalah. Jualan dari rumah ke rumah itu kan tidak semua orang bisa. Karena waktu saya jualan dari rumah ke rumah itu juga orang tidak bisa menerima saya dengan baik. Perkenalkan, saya Radijo. Saya memulai bisnis jamur itu tahun 97. Waktu itu usia saya 54. Kebetulan saya bekerja di perusahaan jamur PT Dian Jaya itu sejak tahun 1967 sampai 1997. Kebetulan usia saya itu 54. Dan saya merasa bahwa karena saya bekerja di swasta, saya kepengen di hari tua itu punya penghasilan, jangan membebani anak cucu. Satu-satunya modal yang saya memiliki untuk mulai usaha, ya, pengetahuan saya dan pengalaman saya pada waktu saya jadi karyawan di PT Dian Jaya. Maka saya pada waktu mulai usaha memulai dari petani dulu. Kemudian setelah hasilnya baik, kemudian kita jual ke pasar. Ternyata bahwa jamur yang kita produksi tidak bisa terjual semua. Karena pada waktu itu masyarakat di Jogja itu masih pengetahuan soal jamur sangat terbatas. Mereka tidak tahu bagaimana cara memasaknya, kemudian mau dibikin menu apa. Tapi yang sangat memprihatinkan itu mereka tidak memasak menu itu karena takut keracunan. Akhirnya saya paham, saya sadar masyarakat perlu diedukasi soal pengetahuan soal jamur. Akhirnya saya dengan ibu mencoba mengedukasi masyarakat makan jamur dengan cara membuat menu-menu masakan yang biasa dikonsumsi masyarakat Sleman, tapi bahan bakunya dari jamur. Kemudian kita kelilingkan dari rumah ke rumah, dari kelurahan ke kelurahan, dari sekolahan ke sekolahan. Kita jelaskan bahwa jamur itu sehat. Jamur itu bisa dibikin bermacam-macam menu. Jamur ini juga tidak beracun. Tapi ternyata untuk mendidik masyarakat, mengedukasi masyarakat itu perlu waktu yang cukup panjang. Jadi saya jualan dari rumah ke rumah itu 2003 sampai 2006. Baru 2006 itulah saya sudah punya keyakinan, masyarakat sudah paham. Pada saat saya keliling itu saya berkomunikasi dengan konsumen. Saya tahu persis apa yang disukai dan apa yang disenangi, menu-menu apa itu. Akhirnya saya membuat warung makan angkringan. Dan setiap tamu yang datang pada waktu itu kita ajak ke belakang. Konsumen itu kita ajari cara budidaya, kemudian cara bagaimana cara membuat polybag, bagaimana cara bikin kompos, bagaimana cara mengelola mikroklimatnya supaya kelembapannya terjaga baik, cara petiknya dan sebagainya. Akhirnya beritanya viral. Orang tertarik, oh makan di agregat jamuran bisa belajar jamur. Akhirnya mulai tamunya banyak, mulai datang, kemudian mulai Pak Bupatinya datang, kemudian habis ke-10 juga saya dipanggil ada penghargaan.
Kemudian 2009 saya dipanggil Pak XB ke istana. 2015 saya dipanggil Pak Jokowi ke istana. Akhirnya tamunya mulai luar biasa lah. Lailah jika bakal lebih daripada Rumah Makan Tejamuran. Sampai sekarang seperti ini. Sebetulnya setiap memulai usaha, ya, semua tidak mudah, ya, banyak kesulitan, banyak masalah, ya. Tapi bagi saya sadar sekali, saya paham sekali, karena juga pendidikan saya itu sangat terbatas, ilmu saya sangat terbatas, tapi hanya saya punya pelajaran hidup yang luar biasa. Karena sejak kecil ini saya sudah terbiasa susah. Orang tua saya tidak mampu melanjutkan di perguruan tinggi. Akhirnya saya membantu ekonomi rumah tangga, pernah menjadi laden tukang, pernah kerja apa saja, ya, yang penting dapat uang. Adalah menghadapi masalah-masalah ini, ya. Seperti jualan dari rumah ke rumah itu kan tidak semua orang bisa. Karena waktu saya jualan dari rumah ke rumah itu juga orang tidak bisa menerima saya dengan baik. Kadang-kadang ditolak, kadang-kadang istilahnya ini jamur apa ini dan sebagainya. Ya, pertanyaan-pertanyaan sebetulnya yang kalau dirasakan itu sebenarnya menyakitkan hati, ya. Tapi saya tetap jalan. Bayangkan jualan dari rumah ke rumah 3 tahun itu suatu percobaan yang luar biasa. Awal-awal dari usaha ini mesti masalahnya luar biasa. Tapi saya juga memahami, ya, sekarang betul-betul paham dan sadar bahwa namanya setiap masalah, setiap kesulitannya adalah pelajaran yang luar biasa. Mengapa banyak orang yang tidak sukses? Bukan karena apa? Karena cara menyikapi masalahnya itu yang berbeda. Nek saya setiap masalah, setiap kesulitan bagi saya itu pelajaran, dan semua itu adalah untuk meningkatkan kemampuan kita. Nah, maka saya bilang kalau ada masalah kita hadapi saja bahwa itu pelajaran. Ya, bukan kesulitan, tapi itu pelajaran yang harus kita hadapi, itu tantangan. Bagaimana juga kalau kita ingin naik kelas itu juga tantangannya seperti itu. Sebetulnya prospek jamur ke depan itu memang tidak semudah dengan komoditi yang lain, ya, seperti ayam, daging, ya, telur dan sebagainya. Itu kan memang sudah sejak kecil itu anak-anak sudah tahu, sudah paham, sudah ngerti, dan mereka itu ya sudah pernah terbiasa merasakan rasanya telur, ayam, daging dan sebagainya. Jamur ini kalau saya melihat ke depan tantangannya cukup bagus, tapi memang butuh waktu karena tidak semua orang itu pertama mengenal jamur juga. Sampai sekarang pun kalau misalkan orang datang di Jejamuran ini, orang juga baru sekali melihat jamur gitu loh. Jadi mereka itu masih taraf pengenalan, tidak seperti di Eropa. Nah, di Eropa itu memang sejak kecil itu anak-anak sudah diperkenalkan makan jamur dan sebagainya, sudah terbiasa. Orang Indonesia itu mungkin sekarang itu juga taraf pembelajaran gitu loh. Jadi kalau kita lihat seperti perusahaan-perusahaan jamur yang besar seperti PT Dian Jaya, kemudian PT yang ada di Itira di Jawa Timur, kemudian perusahaan yang ada di Banyumas, kemudian yang sekarang masih di Dieng, itu juga perusahaan-perusahaan besar itu semua produksinya diekspor. Untuk produksi konsumsi dalam negeri sangat sedikit. Karena masyarakatnya memang perlu pemahaman, perlu pengetahuan, perlu proses, perlu waktu untuk supaya masyarakat itu sudah paham, sudah sadar bahwa untuk ke depan itu perlu makan yang sehat. Jadi itu memang saya kira kalau di pasar depan, pasar jamur itu sebenarnya bagus gitu ya. Tapi masalahnya tidak semudah menjual ayam, tidak semudah menjual telur, tidak semudah bayar daging dan sebagainya. Sebetulnya Jejamuran itu kalau ingin menjadi besar sebetulnya
banyak penawaran-penawaran ya dari teman-teman investor itu kan kepinginnya kan bagaimana jejamuran itu membuka cabang di kota-kota besar di Indonesia ya. Diharapkan itu jejamuran bisa berkembang luar biasa. Harapannya juga bisa membutuhkan bahan baku yang besar. Tujuannya juga menghidupkan petani jamur kan seperti itu. Tapi saya berpikir saya itu kan punya keterbatasan. Saya sendiri juga paham bahwa saya juga pernah jadi karyawan 30 tahun. Ya, liku-likunya usaha juga paham ya. Artinya hanya saya memang berpikir saya tidak bisa mengelola perusahaan yang sangat besar yang masalahnya di luar kontrol kita. Ya, bagi saya karena saya juga berpikir bahwa karena saya itu sudah berusia, sudah berumur ya, sekarang itu usia saya kan 81. Sebetulnya orang yang seperti saya yang umur 81 itu kan kepinginnya orang sudah waktunya istirahat. Maka saya sendiri juga tidak mau berpikir yang di luar kendali saya. Maka kalau saya buka cabang itu kan di luar kendali saya. Maka saya ingin bagaimana supaya usaha jejamuran ini meskipun kecil tapi bisa berkelanjutan. Daripada saya buka cabang di luar, saya mengembangkan yang di bawah kontrol saya seperti agrowisata edukasi. Agrowisata edukasi itu saya tidak perlu investasi. Jadi orang yang datang ke agrowisata edukasi itu melihat orang kerja gimana cara membuat bibit jamur, bagaimana cara memelihara jamur, bagaimana cara memetik jamur, bagaimana cara mengolah jamur. Ini sudah menjadi suatu tontonan yang menarik untuk teman-teman petani atau teman-teman anak-anak sekolah yang ingin menambah pengetahuan. Nah, ini juga datang. Dan di situ kan ada outbound-nya, ada pelatihan bikin bibit jamur, nanam jamur, masak jamur, ada juga mini trip ya. Dan ini sebetulnya juga suatu bisnis gitu yuk. Tapi saya tidak perlu tambah investasi. Dan saya itu juga mengembangkan misalkan ada catering khusus jamur, nasi box khusus jamur, nasi kotak khusus jamur. Ini usaha yang meskipun kecil itu tapi bisa berkembang. Seperti saya juga membuat pabrik pengalengan. Itu bukan saya ingin menjual hasil kalengannya di luar. Tapi hasil kalengannya hanya saya jual di minimarket. Karena kalau saya dijual di luar, itu juga belum tentu laku. Dan kalau saya membuat jamur, produksi jamur kalengan banyak, itu ya investasinya besar sekali. Dan belum tentu juga itu laku semua gitu. Tapi hanya saya jual di minimarket. Dan itu justru itu orang yang datang ke sini pulangnya mesti beli oleh-oleh jamur kaleng. Karena mereka sudah makan baru beli oleh-oleh jamur kaleng. Dan pengalengan ini sebetulnya kecil. Kalau orang melihat jejamuran punya pabrik pengalengan kecil, pabrik kaleng yang kecil itu manfaatnya luar biasa untuk mencari uang. Banyak UKM ya yang datang ke jejamuran kepengen maklun ndandake lele, mangut lele, rendang lele, kadang-kadang ada oseng-oseng mercon dikalengkan, ada gudeg dikalengkan di jejamuran. Jadi kecil tapi sebetulnya dapat menghasilkan uang banyak. Ini maksud saya bahwa saya usaha yang betul-betul saya bisa mengontrol, saya bisa menguasai gitu loh. Tapi kalau saya besar buka di mana-mana, mungkin saya tidak bisa kontrol. Maka saya bilang, saya tidak ingin perusahaan jejamuran menjadi besar, tapi saya kepingin perusahaan jejamuran meskipun kecil, tapi bisa berkelanjutan. Karena saya manfaat supaya karyawan saya itu bisa bertahan kerja di sini. Gitu. Yang penting bagaimana memilih orang yang betul-betul bisa menjadi tim yang baik gitu. Saya itu kepingin ya anak-anak muda itu bisa tertarik untuk mengembangkan petaninya
khususnya budidaya jamur ya. Tapi masalahnya kan anak-anak muda itu kalau melihat caranya bikin gak kotor gitu, kok susah sekali gitu. Lah saya membuat suatu sistem gimana supaya tanam jamur yang mudah. Nah itu kita tanam jamur kancing, tapi tidak harus ditanam di Dieng, tapi ditanam di daerah kota. Hanya ruangannya itu pakai AC, jadi mikroklimatnya itu dikendalikan suhunya pakai AC, sehingga tanaman jamur yang dulu harus di Dieng itu bisa ditanam di kota misalkan kayak gitu. Itu bisa langsung dipetik, langsung dijual ke pasar gitu loh. Nah itu anak muda tidak usah membuat kompos, cari jerami dan sebagainya, tidak usah proses kompos, tapi cukup membeli holy bag jamur kancing, dimasukkan ruangan AC, kemudian dipetik, kemudian dijual di pasar. Itu kalau anak-anak muda itu sebenarnya kepinginnya kan sing pekerjaannya ringan, sing duitake tercepat gitu loh lah itu. Ya mungkin dari saya cukup seperti ini yang saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.